Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, apa kabar anak-anak sekalian? Kembali lagi kita pada materi tematik tema 6. Nah, hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan mutaqabbal. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, kita masuk pada materi kita hari ini. Baik Ananda sekalian, kita kembali mempelajari tematik tema 6, subtema 4 mengenai penghematan energi. Kita akan mempelajari bagaimana cara menghemat energi. Pada pembelajaran 1 dan 2 di subtema 4. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan penghematan energi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat merancang pembuatan karya dengan teknik sambung, menempel dan menjahit dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda-benda konkret dengan benar. Yang terakhir, siswa dapat memberikan contoh kewajiban terkait penghematan energi dengan benar. Kita masuk pada materi kita yang pertama, itu tentang penghematan energi. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menghemat energi. Yang pertama, menggunakan air dan listrik secukupnya. Jadi ketika kita sudah selesai memakai air ataupun listrik, maka kita matikan keran dan juga lampu di siang hari. Karena di siang hari itu cahaya matahari sudah bisa menerangi rumah. Jadi tidak perlu lagi cahaya dari listrik, mending kita matikan, merupakan penghematan. Jangan dibiarkan hidup di siang hari gitu ya. Nah, yang kedua itu berjalan kaki atau naik sepeda untuk bepergian ke tempat yang mudah dijangkau. Jadi kalau tempatnya itu masih bisa kira-kira kita jalan kaki, mending kita jalan kaki gitu, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya. Nah, kemudian yang ketiga itu menggunakan kendaraan umum. Nah, jadi bagus sebenarnya kita menggunakan kendaraan umum karena menghemat yang namanya bensin ya, yang merupakan energi ya, energi yang kita tahu bahwasanya dia itu berasal dari fosil hewan yang tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Jadi bisa lama-lama itu bisa punah, bisa habis kalau terus-menerus kita gunakan, apalagi manusia di bumi itu terus bertambah kebutuhannya terhadap energi kimia tersebut ya, seperti minyak bumi itu kayak BBM ya, bahan bakar minyak. Jadi kebutuhannya semakin meningkat. Nah, kemudian kita masuk pada materi kita lagi yang kedua, yaitu membaca. Nah, Ananda sekalian boleh ya dilihat bukunya pada subtema 4 mengenai teks yang berjudul menghemat penggunaan listrik. Nah, di sini mungkin Miss akan sampaikan saja ya isi dari teks ini. Nah, isi dari teks ini adalah bahwasanya di sini cara menghemat penggunaan energi di rumah Dayu ya. Jadi mereka itu cara menghematnya itu adalah yang pertama dengan menanami pepohonan di sekitar rumah. Nah, ketika mereka menanami pohon di sekitar rumah, maka sekitar rumahnya tersebut akan terasa sejuk dan udaranya pun segar. Kenapa? Karena banyak pepohonan. Karena pepohonan tersebut itu menghasilkan yang namanya oksigen. Nah, itu merupakan salah satu cara bagaimana ke rumah kita itu udaranya itu terasa, iya benar, terasa segar, sejuk. Nah, dengan cara menanam tanaman di sekitar rumah dan juga rajin untuk menyiram bunga ataupun menyiram semua tanaman yang sudah kita tanam. Nah, kemudian kalau misalnya siang hari gitu ya, itu pada jendela dibuka, pagi hari jendela dibuka. Nah, udara juga masuk ke dalam rumah kita. Jadi tidak perlu menggunakan yang namanya AC ya. Nah, begitu cara Dayu. Nah, kemudian juga Dayu tidak menghidupkan lampu di siang hari.
Karena ketika sudah ada jendela dan juga lubang udara di rumahnya, maka cahaya matahari itu akan masuk ke dalam rumah. Jadi dia menghemat yang namanya energi listrik, dan biaya listrik di rumahnya juga menjadi murah karena sudah tidak pakai pendingin ruangan, tidak menghidupkan lampu juga ya. Nah, jadi itulah dia keuntungannya menghemat listrik ya. Jadi kita bisa membayar biaya listrik itu menjadi lebih murah, nggak mahal gitu ya. Kemudian di sini juga ada cara untuk membuat kincir angin. Nah, tadi kita sudah mempelajari bagaimana menghemat listrik dengan cara dayu. Nah, ya. Nah, tadi dayu itu dia membuat kincir angin yang kencang, tidak memerlukan listrik. Nah, jadi dia membuat kincir angin yang tidak memerlukan daya listrik. Nah, cara membuat kincir angin tersebut di sini sudah ada ya. Jadi sini ada Edo dan Beni akan membuat kincir angin. Alat dan bahan yang disiapkan adalah sebagai berikut. Nah, ini dia alat dan bahannya. Ada kertas lipat warna-warni origami, ada lem, sedotan, plastik tebal, gunting, karton ataupun kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil. Kemudian paku payung berwarna dan juga penggaris. Nah, ini sebenarnya materi ini sudah masuk ya di ujian kita yang dikeluarkan oleh dinas. Nah, untuk cara pembuatannya, Miss akan cantumkan videonya ya. Nah, di sini ada langkah-langkah kegiatannya. Nah, seperti yang kita lihat ya, yang pertama kertas lipat tersebut dia dibuat garis miring ya, diagonal pada kertas lipat tersebut. Nah, kemudian digunting. Setelah digunting, kita tarik ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Nah, kemudian kita tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Nah, nanti akan dicantumkan videonya ya untuk lebih jelasnya. Tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Nah, begitu ya. Baiklah Nanda sekalian, mari sama-sama kita perhatikan cara untuk membuat kincir angin yang tidak menggunakan energi listrik. Nah, video ini Miss ambil dari YouTube, boleh ditonton ya. Simak videonya dan coba di rumah, oke?
Di sini sudah ada persegi yang akan kita hitung lebar dan juga panjangnya. Ini merupakan lebar dan ini adalah panjang dari persegi. Nah, apa rumusnya untuk mencari luas dan keliling persegi panjang? Kalau untuk mencari luas, maka rumusnya adalah panjang dikali lebar. Jadi panjangnya ini, nilainya ini dikali lebar. Nah, kalau keliling adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Kenapa, Miss? Karena kalau kita mau hitung kelilingnya itu, maka di sini ada panjangnya itu ada 2, 1, 2, lebarnya 2 juga, 1, 2. Nah, jadi 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah, di sini ada contoh, kita akan perhatikan dan coba kita pelajari ya. Di sini untuk panjangnya itu ada 5 batang korek api. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 batang korek api untuk mengukur panjang dari persegi ini. Nah, lebarnya itu ada 3 batang korek api, lebarnya yang ini. Nah, ini ya. Ada 3 batang korek api. Nah, kalau untuk mencari kelilingnya, maka kita akan mencari keliling tadi bagaimana? 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Berarti kalau 2 kali panjangnya berartinya 5 ditambah 5 ya kan? Di sini posisi ini 5, ini 5. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10 ditambah lebar ditambah lebar. Nah, lebarnya itu 3 ditambah 3 jadi 6. Berarti dia 2 dikali 5 artinya panjangnya itu adalah 2 kali 5 karena satu panjang ini 5 batang korek api. Yang ini juga 5 batang korek api. Jadi dia 2 kali 5 sama dengan 10 ataupun 5 tambah 5 sama dengan 10. Kemudian untuk lebarnya itu adalah 2 kali 3 karena ada ini korek apinya ada 3, di sini juga 3. Nah, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16 batang korek api. Nah, jadi untuk keliling dari persegi ini adalah 16 batang korek api. Jadi kalau kita susun korek apinya itu berarti dia bakalan tersusun 16 batang korek api. Nah, juga kalau untuk luas perseginya itu bisa kita kalikan saja. Misalnya panjang dikali lebarnya. Panjangnya tadi berapa? 5 dikali 3 berarti 15. Nah, di sini juga ada contohnya ya. Ini menggunakan kayak balok gitu ya. Nah, di sini itu luasnya itu dikali 5 dikali 4 persegi satuan. Nah, coba ya kita hitung ya berapa ya panjangnya. Panjangnya itu kita hitung dengan kotak-kotak yang ada gitu ya nih. Ini panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali lebar. Lebarnya berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Nah, jadi 5 dikali 4 adalah 20 persegi satuan. Jadi begitu cara menghitungnya ya, oke? Nah, kita lanjut. Di sini ada contoh soal, kita akan menghitung perkiraan luas gambar berikut. Gunakan alat ukur yang tidak baku. Nah, alat ukurnya itu kita buat seperti balok yang ada di sini saja ya. Nah, di sini ada beberapa bagian kotak-kotak gini ya. Ini merupakan panjang. Nah, ini lebar ya. Ini adalah lebarnya, ini panjangnya. Nah, coba kita hitung berapa panjangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali. Sekarang lebarnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 dikali 5. 6 dikali 5 adalah berapa nilainya? Ya, benar 30. 30 persegi satuan. Nah, kalau yang bawahnya berapa ya Miss ya? Kita hitung ya berapa panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali lebar. 1, 2, 3, 4. Berarti 5 dikali 4 sama dengan, iya benar 20. Pandai Ananda sekalian ya. Oke, kita lanjut materinya. Cara menghitung luas menggunakan kotak. Nah, jadi di sini ini tandanya satu dia ya penuh, menggambarkan satu persegi satuan. Ini menggambarkan 1.
Sedangkan yang ini itu menggambarkan setengah persegi. Nah, setengah dari ini. Nah, kalau ini dibelah 2, hasilnya seperti ini. Nah, itu dia 1/2 persegi satuan. Nah, kalau dengan yang ini bagaimana, Miss? Ini kan dia setengah ditambah setengah ya. Ini kalau misalnya kita gabung, dia sama dengan ini. Jadi kalau ada 2 setengah, maka menghasilkan 1 persegi satuan. Nah, di sini juga kita akan pelajari bagaimana cara menghitungnya. Nah, coba kita hitung ya. Nah, dari sini Ananda sekalian, ada tidak Ananda lihat persegi yang setengah? Ada? Iya benar, ada. Ada 2 ya di posisi ini dengan posisi ini. Berarti ada 2 yang setengah. Kalau setengah ditambah setengah maka hitungannya 1. Oke, berarti yang ini dengan yang ujung sini maka hitungannya 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti luas bagian yang berwarna adalah 11 persegi satuan. 11 ya. Nah, di sini ada gambar ya. Edo nih ya, Edo. Dia menghidupkan kipas angin, menghidupkan radio, menghidupkan TV, juga keran airnya hidup tapi nggak digunain, lampu belajarnya hidup. Nah, semua dia gunakan. Nah, kira-kira apa pendapat Ananda sekalian tentang perilaku anak pada gambar tersebut? Ya benar, boros energi. Dia boros padahal itu nggak digunakan sama sekali. Dia asik main HP sedangkan TV-nya juga hidup, radio hidup, keran air hidup, lampu hidup, semuanya hidup. Maka dia boros energi. Jadi hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengalaman sila Pancasila yang kelima. Nah, jadi sila kelima Pancasila itu adalah apa Nanda sekalian? Coba 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita misalnya menghemat energi, maka kita akan menjalankan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita nggak boleh boros gitu ya. Jadi memang Allah itu memerintahkan kita agar tidak melakukan pemborosan, karena orang yang melakukan pemborosan maka tidak peduli dengan orang lain. Selain itu juga tidak peduli dengan alam. Jadi dia tidak merawat alam. Nah, karena alam ini kan tempat tinggal kita semua. Jadi benar-benar kita harus peduli dengan cara menghemat yang namanya energi. Nah, di sini ada hak dan kewajiban. Jadi, apa hak dan kewajiban yang harus kita lakukan secara seimbang? Nah, di sini kan ada seorang anak yang sudah kenyang makan. Nah, kira-kira hak kita itu terhadap makanan apa? Iya benar, hak kita adalah mendapatkan makanan. Nah, kewajibannya adalah ya makanlah yang secukupnya, jangan berlebihan. Nah, di sini hak kita adalah seorang anak yang sedang main air, apa hak kita? Ya, mendapatkan air yang bersih. Kewajibannya adalah tidak membuang-buang air untuk hal yang tidak perlu. Nah, jadi di sini kita tahu bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap makanan dan juga energi air. Baik Ananda sekalian, di sini ada tugas ya untuk Ananda. Yang pertama, buatlah kincir angin sesuai petunjuk yang ada dalam materi. Kemudian yang kedua, tentukanlah luas dari gambar di bawah ini. Jadi yang pertama itu di sini adalah luas kipas Udin adalah berapa persegi satuan. Jadi tinggal hitung ya, itu yang berwarna itu ada berapa. Nah, kemudian juga luas kipas Edo ada berapa persegi satuan. Oke Ananda, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Apabila ada yang salah, Miss mohon maaf. Semoga Ananda semua paham materi kita hari ini, yaitu mengenai penghematan energi. Bagaimana kita menghemat yang namanya air dan juga listrik. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.